Temen gue langsung menghadang begini, wih apaan tuh wis, kata dia gitu, belakang lu merah banget, apaan sih? Gue bilang, kenapa emang? Lu bisa ngapain, katanya. Nggak ngapa-ngapain, yaudah ke rumah dulu, kan gue nih, gue lagi megang kayu, gue nggak tahu deh ya kayu ini dari mana. Nah dia terus ngetawain gue kesel dong. Gue bilang, siapa sih lu, ya kan? Nah gue babi buta di situ, gue pukulin nggak kena-kena, tau-tau ngilang. Dia ketawa-tawa tuh, hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi bersama gua John Arya di Jembatan Hitam Story and Mystery. Pada malam hari ini gue sekarang sudah menyambangi kediaman salah satu teman lama gue di daerah Cilebut. Dan sekarang gue sudah bersama teman gue nih. Halo Bang Luis, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat Bang ya? Sehat. Oke. Bang, pandemi gini sibuk apa nih Bang? Ya sekarang sih aktivitas ya semenjak udah nggak kerja tuh berdagang lah, Dagang, berniaga ya. Dagang daerah mana Bang? Dagang daerah Cijeruk. Pasar ya? Ya di pasar. Tepatnya nggak jauh, kalau sebenarnya sih kalau ngeliat belakang pasar tuh Gunung Salak. Gunung Salak. Di daerah Bogor berarti Bang ya? Ya, daerah Bogor. Nama pasarnya apa Bang? Pasar Rakyat Cijeruk. Masyarakat Cijeruk. Iya. Bang Luis ini mempunyai salah satu toko di daerah Masyarakat Cijeruk. Jadi buat teman-teman yang ingin mampir ke tokonya Bang Luis, teman-teman boleh langsung ke lokasinya di daerah Gunung Salak. Bang Luis ini menjual apa Bang? Kebetulan saya jual obat-obatan, terus kosmetik ya, sama perlengkapan anak lah. Oh, oke. Buat yang rumahnya di sekitaran Gunung Salak nih bisa nih langsung mampir ke Pasar Cijeruk. Cihideng ya, Cihideng. Atau bisa pesan online gitu Bang? Pesan online ada, cuman jangan nanti diblokir. Iya, karena nggak boleh jual-jual obat begituan. Oh gitu Bang ya. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, sedikit aja nih Bang, kasih tahu gua kisi-kisinya Bang, lu pada saat itu ngalamin apa aja Bang? Jadi yang gua alamin sih berawal dari kamar mandi sampai berujung ke kamar tidur gua, dan di situ tuh gua berasa gua berantem sama makhluk halus itu. Kalau yang gua rasa sih, yang dari penglihatan gue ya, itu badannya sosoknya besar, hitam, ya kan. Itu kalau ketawa, aduh merinding gue. Kalau ketawanya itu ngakak gitu, gue diketawain. Nah, gue berantem di kamar. Oke, nih teman-teman di rumah pasti penasaran banget, pengen tahu cerita lengkapnya kayak gimana. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Luis. Di sini gue mau berbagi pengalaman sedikit ya sama teman-teman yang gue alamin di rumah. Berawal dari suatu malam di tahun 2012 dulu. Posisi gue masih bujangan, belum menikah ya kan. Dan di situ posisinya di jam satuan lah, sekitar jam 1 malam. Itu perut gue nggak enak lah ya, namanya mules gitu. Nah gue mau pup nih. Pas gue mau pup ya, daripada iseng gue bawa handphone kan. Gue bawa handphone dah ke kamar mandi. Nah di situ gue pup. Nah di saat gue pup, gue sambil mainan HP. Nah di situ mungkin gue rasa makhluk yang di kamar mandi itu nggak seneng sama keberadaan gue di situ, yang lagi mainan HP. Lu tau sendirilah, kalau lelaki tuh di kamar mandi bawa HP nonton apa sih, ya kan? Pasti nonton yang begitu-begituan lah. Gua akuin sih emang gue nonton begituan. Tahu-tahu ya, itu jadi di atas gua kan ada lobang tuh kayak buat hexos, cuma karena belum sempat beli hexosnya, bolong jadi kan nggak kelihatan. Cuma gelap doang. Itu awal mula tuh kedengeran suara kayak tikus lari gitu, gerbuk gitu. Lah gue kaget dong, gue nengok ke atas, set gitu kan. Yang gue lihat cuma gelap, tapi tau-tau tuh berasa kayak
dari ujung pala gue tuh kayak dipegang ser gitu sampai ke punggung. Aduh, gue merinding, sampai ke punggung ya kan. Gue langsung nggak enak itu perasaan. Wah, kenapa nih? Langsung udah gue matiin dah tuh handphone. Gue matiin, gue buru-buru bersih-bersih. Nah udah tuh gue matiin lagi lampu, karena buat supaya irit listrik lah maksudnya kan. Nggak pernah gue nyalain tiap hari kan. Gue larilah ke kamar ya kan. Gue lari kamar, masuk. Nah gue sambil tengkurap nih, sambil tengkurap di kasur mainan HP lagi. Nah di situ gue main game. Itu gamenya game COC ya kan. Itu lagi rame-ramenya dulu ya. Gue main game COC. Nah ternyata itu kan gue awalnya kan gue nggak tahu ya kalau misalkan dia itu ngikut sama gue ke kamar. Gue nggak berasa, namanya gue juga nggak ngeliat, gue juga nggak bisa ngeliat kan. Tahu tuh gue ke kamar tengkurap, itu berasa banget badan gue tuh kayak didudukin. Gue lagi tengkurap ngap, nggak bisa napas ya kan. Gue bilang apaan ya kan. Gue langsung buru-buru duduk tuh. Gue buru-buru duduk, gue bilang kok apaan sih, berat amat badan. Pala gue tambah pusing, pala gue pusing banget ya kan. Sekujur tubuh gue merinding. Gue bilang ini kenapa ya kan. Wah, dalam hati sih udah berasa nih, ini gangguan makhluk kan ya kan, gangguan makhluk lain lah. Nah kebetulan nih gue punya temen gue ini, dia orang bisa ngelihat namanya makhluk begituan. Nah di saat itu gue BBM dia, itu zamannya BBM dulu ya. Gue BBM dia, gue manggilnya kan AA. Gue bilang, udah tidur belum? Nah kebetulan dijawab sama dia nih, belum. Kenapa wis? Gue digangguin soket nih. Ya udah lu ke rumah sini. Nah, ya udah entah gue ke rumah ya kan. Nah di situ tuh auranya nggak enak banget, bener. Sampai pala gue pusing, badan gue berat banget. Itu berasa banget. Akhirnya gue inisiatif lah, karena gue kan namanya soal ngaji gitu kurang bisa lah ya, bukan pakarnya gitu. Gue nggak tahu baca-bacaan buat ngusir makhluk halus gitu. Yang ada di pikiran gue cuman surat Al-Baqarah lah ya. Gue buka deh di YouTube nih surat Al-Baqarah, gue setelin, udah gue tiduran aja kan. Gue tiduran, di situ makin gak enak badan gue. Nah di situ gue bilang, lu jangan ganggu gue, ini rumah gue nggak ganggu lu kenapa ganggu gue. Lama-lama makin gak enak ya kan, namanya noit gimana sih. Udahlah buru-buru dah, gue ke rumah kawan gue tuh. Gue keluar kamar, gue turun. Pas banget di jalanan tuh ketemu dah sama temen gue langsung menghadang begini. Apaan tuh wis, kata dia gitu. Belakang lu merah banget, apaan sih? Gue bilang, kenapa emang? Lu bisa ngapain, kata dia. Nggak ngapa-ngapain, yaudah ke rumah dulu, ke rumah. Gue disuruh ke rumah dia tuh. Ya udah gue ke rumah dia kan. Gue sampai ke rumah dia naik ke atas tuh di lantai 2. Kan tangganya dari depan bukan dari dalam, namanya tangga kos-kosan. Dia naik tangga, dia masuk ke kamar gue nggak tahu apa yang dilakuin sama dia ya. Gue nunggu di rumahnya, nggak lama dia datang balik tuh ke rumah. Terus dia ke dapur ngambil minum, gue disuruh minum, gue disuruh nenangin diri. Dia disuruh ngerokok dulu, suruh ngopi ya kan, ngopi ngerokok, baru dia nanya sama gue, lo habis ngapain? Gue nggak habis ngapa-ngapain, gue dari kamar mandi habis boker, gue bilang gitu kan. Dia nggak seneng nih sama lu nih. Emang kenapa? Orang gue nggak ngelakuin apa-apa kok. Nah kan gue tensin lah, masa iya gue bilang gue habis nonton Huruf 26, film 26, kan nggak mungkin lah ya kan. Tensin ya kan. Gue bilang gue habis mainan HP doang di kamar mandi, gue bilang gitu. Soalnya yang gue lihat nih, dia ini nggak seneng sama yang lu lakuin. Ya udah lu tunggu sini aja, nggak usah balik dulu ke rumah, ntar aja besok. Dia bilang gitu. Ya udah gue nggak balik dah, orang posisi udah tanggung di jam 1. Ya udah gue begadang paginya. Ya udah gue berangkat kerja. Singkat cerita,
gue ketemu lah sama teman kerja, gue cerita apa yang gue alamin tadi malam ya kan, gue cerita apa yang gue dialamin semalam. Nah kebetulan dia di tasnya dia nih bawa kayak kayu bentuknya kerucut, gue nggak tahu ya kayu apa ya. Dia bilang gini, nih wis, lu bakar di rumah, di kamar lu, gunanya buat apa, udah bakar aja, kata dia gitu. Ya karena gue nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti begituan, ya gue ikutin aja ya kan. Pulang kerja ya udah dong, beberes mandi segala macem, itu rasa takut udah hilang karena udah lewat beberapa jam lah. Nah gue balik lagi ke kamar, nah gue bakar deh tuh alat kayu yang dari dia tuh yang bentuk kerucut, gue nggak tahu kayu apa itu ya. Dibakar itu wangi itu satu kamar, sampai ke tetangga kamar nih ngomong, wangi amat wis, pakai minyak wangi. Agak, gue bilang begitu. Nah singkat cerita, langsung lah di situ, namanya habis pulang kerja gue capek ya, gue rebahan tiduran gitu. Itu belum tidur banget, gue jelas banget belum tidur banget. Toto mata gue tuh nggak bisa melek, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Nah di situ kejadiannya gue diketawain. Nah gue ngelihat sosoknya gede tinggi, badannya hitam kulitnya ya kan, gede tinggi. Dia ngetawain gue kalau ingat itu merinding tuh. Kamu Dia ngetawain gue bilang siapa lo ya kan. Nah kebetulan pada saat kejadian itu gue nggak tahu kenapa toto tangan gue nih, gue lagi megang kayu. Gue nggak tahu deh ya kayu ini dari mana, soalnya posisi kan gue tadi kan pengen tidur tapi belum tidur. Toto megang kayu, gue nggak tahu tuh kayu dari mana. Nah dia terus ngetawain gue kesel dong. Gue bilang siapa sih lu ya kan. Nah gue babi buta di situ, gue pukulin nggak kena. Toto ngilang, dia ketawa-tawa tuh, wah. Gue bilang, wah siapa sih Toto. Gue bacaan aja ya yang gue bisa. Toto gue sadar, wih itu apaan, gue bilang. Nah gue kaget kan, akhirnya gue ngabarin teman gue lagi. Gue bilang, gue tadi habis kejadian, dibilang mimpi tapi bukan mimpi. Orang gue baru tiduran kok, baru rebahan. Berasa lah kalau misalnya namanya mimpi juga kita tahu lah yang bisa bedain yang namanya mimpi sama sadar. Di situ gue berantem. Yaudah lu sini main ke rumah lah, kita ngopi-ngopi. Gue main lagi ke rumahnya. Nah di situ dia ngobrol, gue ngobrol kan sama dia, gue cerita gue habis mandi segala macem gini. Toto gue berantem sama dia. Nah temen gue nanya, di situ posisinya lu menang apa kalah? Terus gue jawab kan, kalau dibilang menang ya enggak, soalnya gue nggak sempat mukul dia. Dan dibilang kalah juga enggak, orang posisinya dia yang kabur ya kan. Gue bilang begitu. Oh kok kayak gitu mah syukur dah wis, alhamdulillah, berarti dia udah pergi. Terus kalau misalnya emang di saat tadi gue berantem itu kalah, apa yang gue lakuin, apa yang gue rasakan nantinya, gue tanya gitu kan. Kata dia, kalau lu kalah lu bakal sakit. Ya udah gini aja, itu makhluk itu awalnya emang nggak suka sama tingkah laku lu. Ya lu nggak tahu ya, gue nggak tahu apa yang lu lakuin ya, tapi yang gue tahu tuh dia nggak suka sama tingkah laku lu. Dan kebetulan sekarang dia udah ketemuan sama lu dan dia itu udah pergi ya kan. Saran gue, besok lampu di kamar mandi jadi matiin, dan jangan ngelakuin hal yang pernah lu lakuin kemarin. Ya gue belaga gila dong, apaan gue nggak ngelakuin apa-apa, masa gue nggak boleh boker, gue bilang begitu kan dalam hati. Wih ngeri juga ya kalau misalkan mainan HP sambil nonton begituan di kamar mandi. Ya begitulah ceritanya. Mulai dari situ sih nggak pernah namanya gue matiin lampu setiap hari nyala kan. Nah akhirnya empok gue kan bilang, terus lampu nyala mulu,
listrik mahal loh. Udah nggak apa-apa daripada gelap, gue bilang gitu. Gue alasannya begitu, gue nggak cerita kalau misalnya ada kejadian kayak gitu. Jadi sampai sekarang tuh lampu selalu nyala. Dan setelah gue nikah dan gue pindah rumah lah ya ke daerah sini Cilebut, dan sesekali gue main ke orang tua, yang gue lihat tuh kamar bekas gue kan kelihatan lah, kamar paling pertama itu lampu selalu terang, karena gue nitip pesen sama mpok gue, lampu dinyalain yang depan sama kamar mandi jangan dimatiin. Emang kenapa? Udah lu ikutin aja, daripada nanti nggak ada yang mau ngekos di situ, gue bilang. Soalnya gue pernah lah, gue bilang gitu. Dan dia tuh nggak, dan empok gue juga nggak nanya lagi kenapa ya, diikutin apa yang gue bilang. Ya sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi, gitu doang sih. Oke, teman-teman pelintas jembatan hitam di rumah, tadi kita udah sama-sama mendengar secara langsung cerita dari Bang Luis. Dan sekarang gue pengen nanya-nanya sama Bang Luis. Bang, ada beberapa hal yang pengen gue tanya sama lu nih Bang. Ketika pertama kali lu melakukan hal yang notabene negatif di kamar mandi, pada saat itu kan lu melihat ada suara, mendengar ada suara di atas kamar mandi kan. Pada saat itu lu bener-bener nggak ngeliat sesuatu, cuman hanya ada gue nggak gelap ngeliat saja. karena ya emang sebenarnya ya gue nggak bisa ngeliat. Cuman berasa sih, gimana sih ya Jun ya, kalau misalkan ada yang nyentuh lu pasti berasa lah ya. Iya. Itu gue berasa, namanya gue lagi gini posisi ini berasa nih. Gue nggak tahu turunnya pas kapan, tau dari ujung rambut gue berasa kayak ada yang megang srek gitu. Kayak ada sesuatu yang menyentuh badan lu sampai gitu, ke Bang. pinggang gue, seret. Pas sampai ke pinggang gue langsung stuck tuh. Apaan tuh ya kan? Gue matiin nih handphone, langsung auto pencet tengah kan, banyak. Buru-buru gue masukin begini kan. Nah udah gue bersih tuh, bersih udah gue lari ke kamar mandi, ke kamar tidur gitu. Dan setelah di tempat tidur, lu baru tuh ngalamin hal-hal yang aneh tuh ya. Nah di situ gue berasa tuh kayak dia tuh nempel di pundak Kayak gue ngikutin lu kayaknya. ya, Bang? Iya, soalnya pas gue tengkurap, tau put, kayak ditindihin. Ngap, dada gue ngap, kepala gue pusing ya kan. Nah mungkin ya alhamdulillah sih gue punya temen yang bisa, ya gue langsung hubungin dia. Kalau misalkan dia nggak datang tuh gue nggak tahu tuh bisa tidur apa enggak tuh, mungkin bakal kesurupan atau apa ya, gue nggak ngerti ya, karena gue nggak pernah ngalamin kayak gitu. Nah akhirnya dia bilang ya udah ke rumah. Tapi saat gue disuruh ke rumah, gue nggak langsung buru-buru ke rumah, karena gue pikir posisi kan tadi gue tengkurap nih, berasa gitu ya di punggung. Nah gue berbalik celentang kan, nah yang ada di pikiran gue surat Al-Baqarah kan. Gue cobain setel pakai YouTube. Nah di situ makin gak karuan. Makin gak karuan, badan gue makin gak enak lah. Itu mual, kepala pusing, badan berat, seluruh badan tuh bulu kuduk merinding semua tuh. Gue merinding kalau inget-inget itu. Nah Bang, satu hal lagi yang mau gue tanya. Ketika lu bertemu dengan teman kerja lu di tempat lingkungan kerja lu, dan teman lu ini memberikan sebuah kayu berbentuk kerucut, dan lu nggak tahu namanya, mungkin kalau bisa gue tafsir itu adalah kayu gaharu. Jadi kalau dibakar itu harum kan? Iya. Bener ya? Wangi. Iya, mungkin itu sejenis kayu gaharu Bang. Gue nggak tahu kegunaannya buat apa, cuma ya kan gue nanya. Pertama sih gue cerita sama dia. Gue bilang, Bob, gue ada kejadian nih. Soalnya dia orang bisa juga lah. Kejadian apa? Semalam gue begini ya kan. Oh, kebetulan nih gue ada, kata dia gitu. Nah dia ke tasnya tuh, nyamperin tasnya, tau dibawa, dikasihin ke gue. Gue bilang, ini apaan? Gue bilang, kerucut begini kan. Gue bilang, lucu bentuknya, lu cium kan, emang bau-bau begitu kan. Kata dia, lu bakar deh di kamar lu, kata dia. Emang gunanya buat apa ini? Gue bilang, jangan sampai, gue takutnya kan gini, gue bakar malah mengundang kan, namanya
makhluk begituan kan kadang suka, gue nggak tahu ya, kayak dupa-dupa aja kalau dibakar kan malah mengundang kan. Gue takutnya malah mengundang, wih danger juga nih. Yang ada gue nggak bisa tidur kan. Gue bilang gitu, nih ngundang apa gimana ya kan? Enggak, udah tenang aja kata dia gitu. Lu bakar aja ya, karena gue percaya sama temen. Ya udahlah, gue percaya sama lu, ya gue bawa lah. Gue bawa, gue bakar di kamar. Oh, gini Bang, mungkin kayu yang diberi sama temen lu ini ada sangkut pautnya nih Bang, sama kejadian pas lu bisa dibilang berkelahi dengan makhluk itu Bang, karena kan pada saat itu lu tiba-tiba memegang sosok atau sebuah kayu kan. Iya, di situ. Nah, bisa jadi kayu gaharu itu yang diberi sama temen lu itu bisa merubah bentuknya menjadi kayu yang bisa lu pegang dan lu gunakan untuk mengusir makhluk itu Bang. Gue nggak ngerti ya, pokoknya mungkin ya, kalau pikiran gue mungkin itu kayu itu kegunaannya mungkin buat ngejaga diri gue ya. Bisa jadi Bang ya. Mungkin buat ngejaga diri gue, karena dia ngasih nih, dia bilang disuruh bakar. Mungkin buat ngejaga diri gue pas kejadian itu kan, gue niatnya mau tidur, malah gue di situ tidur enggak, sadar enggak, atau mata gue nggak bisa melek, gue nggak sadar apa-apa. Gue mau bangun pun bukan nggak bisa. Gimana sih, lu pernah ngerasain arep-arep gak sih? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di situ, tapi kalau arep-arep kan lu cuman nggak bisa napas, nggak bisa apa. Nah itu gue napas masih normal, cuma gue nggak bisa melek. Nah di situ gue diketawain, ditunjukin wujud aslinya, gemuk, gede, tinggi, hitam kulitnya ya kan. Nah di situ dia ketawa aja. Ya, gimana sih namanya, gue kaget ya. Kebetulan toto ya di tangan gue nih megang kayu. Gue bilang, megang kayu kebetulan. Gue bilang nih, gue bilang siapa lu ya kan. Dia makin kenceng ketawa. Ya gue di situ babi buta lah, gue pukulin. Nah toto hilang, tapi ketawanya masih kedengar gitu lah. Bener-bener kayak di film-film di TV lah, ketawa suaranya doang. Nah setelah itu tahu-tahu ya gue melek, sadar, apaan tadi ya kan. Ya gue kaget dong, kenapa tadi apaan ya, tadi berasanya kayak gue kayak berantem ya kan. Nah buru-buru gue ngabarin temen gue lagi. Gue bilang, gue tadi abis berantem kayaknya tuh makhluk itu. Yaudah lu main sini ke rumah, ngopi-ngopi katanya. Ya udah gue main ke rumah. Dan untungnya pada saat itu bisa dibilang lo secara nggak langsung bisa mengusir dia dengan kayu yang lo pegang lah Bang ya. Iya. Nah, tapi kejadian ini pernah nggak sih Bang dialami sama temen orang yang ngekos di rumah lo, atau terjadi dan dialami oleh keluarga lo yang tinggal di sana Bang? Apa cuma lo aja yang ngerasain itu? Kalau misalkan ya di rumah gua itu yang lain-lain sih cuman ya ditunjukin doang, terus kayak ada benda jatuh atau apa, itu kan udah lumrah lah. Nah ini beda banget, makanya mungkin ya gara-gara gue bawa HP di kamar mandi itu, dia nggak seneng. Gue nggak tahu nggak senengnya apa, mungkin apa dia pengen nonton juga, mungkin suaranya gara-gara gue kecilin atau apa ya kan, kan nggak tahu juga kan. Pokoknya intinya gue bawa HP ke kamar mandi, gue setel video itu ya kan, video huruf 26, huruf kedua sama huruf ke-6 ya kan. Ya mungkin dia kesel di situ, marah mungkin gitu. Oke Bang Luis, terima kasih banyak untuk cerita yang udah lu share ke teman-teman Podcast Jembatan Hitam. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman yang dialami oleh Bang Luis nih. Bahwa sejatinya di kamar mandi itu ya kita ya janganlah sampai berbuat hal-hal yang negatif Bang ya. Iya benar. Karena tujuan kita masuk kamar mandi itu tujuannya untuk buang hajat dan membersihkan diri. Iya. Soalnya yang gue dengar dari orang-orang pakar agama lah, yang agamanya kuat, terus yang bisa-bisa begitu, namanya tempat kamar mandi itu kan kotor, tempatnya najis, banyak makhluk-makhluk begitu. Ya buat saran buat teman-teman semua yang pada masih ABG bujangan-bujangan yang pada belum nikah, ya gue sih maklumin lah, gue juga ngerasain namanya bujangan, birahi ya kan, hasrat meningkat ya kan, ujung-ujungnya apa ya kan, iya sabun ya kan. Nah itu jangan ngelakuin itu, karena bukannya apa-apa, takutnya yang gue alamin nanti dialamin sama kalian gitu.
ya beruntungnya gue ada yang bantu. Betul. Kalau misalnya nggak ada yang bantu, gue nggak tahu jadi apa. Iya, betul. Ya kan, mungkin kan ada orang yang kesurupan, ujung-ujungnya nggak kau obatin jadi gila. Benar. Ya ujung-ujungnya gue nggak bakalan hadir di sini. Iya. Gitu. Oke, Bang Luis, terima kasih banyak. Sekali lagi, gue udah dikasih kesempatan buat main ke rumah Bang Luis. Dan buat teman-teman pelintas jembatan hitam di rumah yang mempunyai cerita, pengalaman seputar misteri, yang mau ceritanya dibawain sama gue, atau teman-teman mau cerita langsung di channel gue, teman-teman nanti bisa langsung aja DM ke akun Instagram Jembatan Hitam di @jembatan_hitam. Dan akhir kata, gue John Arya. Luis. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.